Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatika Indraningsi dari kelas 12 Akuntansi 1 nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk penelitian dalam sejarah. Sebelum ke pembahasan pokok, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah tindakan yang dilakukan oleh sejarawan dalam merumuskan peristiwa sejarah melalui teknik pengumpulan data dan kritik sumber secara sistematis, sehingga peristiwa sejarah menjadi benar-benar valid tanpa terpengaruh subjektivitas penulis. Penelitian sejarah dilakukan dengan mengikuti prosedur, proses, dan metode yang sistematis untuk menjamin validitas hasil-hasilnya. Adapun bentuknya dibedakan berdasarkan teknik pengumpulan dan tujuan penelitian. Bentuk-bentuk penelitian dalam sejarah. Yang pertama ada penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, penelitian sejarah komparatif, dan penelitian yuridis atau legal. Yang pertama yaitu penelitian lapangan. Untuk melakukan penelitian lapangan, peneliti datang ke tempat terjadinya peristiwa sejarah atau situs ditemukannya peninggalan sejarah. Jika peninggalan sejarah telah tersimpan di museum, maka tempat penelitian beralih ke museum. Untuk penelitian berskala besar, peneliti bekerja sama dengan arkeolog melakukan penggalian untuk menemukan benda-benda peninggalan yang masih terpendam di dalam tanah. Penelitian lapangan juga termasuk kegiatan memperoleh keterangan langsung dari pelaku atau saksi sejarah yang masih hidup. Perolehan sumber lisan ini bisa dilakukan melalui metode wawancara. Jika pelaku atau saksi sudah meninggal, sejarawan bisa mencari rekaman wawancara yang pernah dilakukan sebelumnya. Rekaman itu bisa terdapat di museum, arsip nasional, atau kantor redaksi media elektronik. Yang kedua yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan disebut juga dengan penelitian dokumen. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berupaya memperoleh data tertulis atau dokumen yang disimpan di museum, pusat arsip, dan perpustakaan. Data atau dokumen berupa buku, majalah, dokumen, surat, catatan, kisah sejarah, kitab kuno, dan data lainnya. Sumber tertulis yang tersedia kemungkinan besar akan banyak, sehingga peneliti perlu melakukan seleksi atau penyaringan data. Untuk mendapatkan data asli, benar, dan akurat, peneliti dapat melakukan perbandingan antara sumber yang satu dengan sumber lainnya yang terkait suatu permasalahan sejarah. Akan ditemukan sejumlah data yang benar atau diragukan, atau bahkan data-data yang menyimpang. Selanjutnya yaitu penelitian komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan gejala tertentu pada masa yang sama. Misalnya, perbandingan studi agama Buddha di Sriwijaya dan Kekaisaran Cina berdasarkan catatan Lessing dan prasasti Nalanda. Dalam perbandingan ini, peneliti ingin memperlihatkan perbedaan dan persamaan dari gejala-gejala tersebut. Yang terakhir yaitu penelitian yuridis atau legal. Penelitian yuridis bertujuan untuk meneliti hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal ataupun hukum non-formal dalam masa lalu. Misalnya, penelitian ingin mengetahui atau menganalisis perkembangan peradilan sejak semasa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Peneliti dapat difokuskan pada lembaga peradilan dan keputusan yang telah dihasilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.